Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 30 September 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi ini kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk hari yang baru, dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Pagi ini kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hans Tikonuwu. Kepada Opa Hans, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan renungan pagi 30 September 2022 diambil dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar. Judul bacaan, Pengabdian Elisa. 1 Raja-Raja 19 ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ini bukan penolakan tapi ujian iman. Elisa harus menghitung untung ruginya. Untuk dia sendiri mengambil keputusan menerima atau menolak panggilan itu. Kalau ia menginginkan tetap tinggal di rumah sambil menikmati keuntungannya, maka ia bebas untuk tetap tinggal di rumah. Akan tetapi Elisa mengerti akan makna panggilan itu. Ia tahu bahwa panggilan ini datangnya dari Allah, maka ia tidak ragu-ragu untuk menurut. Bukanlah untuk kesenangan duniawi. Ia hendak menerima kesempatan menjadi pesuruh Allah atau mengorbankan kesempatan untuk bersatu dengan hambanya. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api, dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Tanpa ragu-ragu, ia meninggalkan rumah yang disayanginya, pergi mengikuti nabi itu yang hidup tidak mempunyai kepastian. Jika sekiranya Elisa bertanya pada Elia apa yang diharapkan daripadanya, apa nanti pekerjaannya, maka jawabnya ialah, Allah yang tahu. Ia akan memberitahukan kepadamu. Kalau engkau menunggu Tuhan, Ia akan menjawab setiap pertanyaanmu. Engkau boleh datang bersamaku kalau engkau mempunyai keyakinan bahwa Allah telah memanggilmu. Ketahuilah sendiri, olehmu bahwa Allah berdiri di belakangku, dan suaranya lah yang engkau dengar. Kalau engkau dapat menghitung segala sesuatu yang terbuang, tetapi engkau boleh memenangkan kebaikan Allah. Datanglah. Diambil dari buku Alfa dan Omega jilid 3 halaman 182. Untuk kebaikan Anda kini dan selama-lamanya, yang terbaik adalah menyerahkan diri sepenuhnya pada kebenaran agar dunia dapat mengetahui di mana Anda berdiri. Dari buku Amanat kepada Orang Muda halaman 32. Demikianlah bacaan renungan pagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Opa Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pagi ini kita akan mempelajari sekilas tentang pengabdian Elisa. Tahun-tahun awal Nabi Elisa dilalui dalam ketenangan kehidupan pedesaan, di bawah pengajaran Tuhan dan alam dan disiplin pekerjaan yang bermanfaat. Dalam masa kemurtatan yang hampir menyeluruh,
rumah tangga ayahnya termasuk di antara yang tidak menyembah kepada Baal. Rumah mereka adalah rumah di mana Allah dimuliakan dan di mana kesetiaan pada tugas adalah aturan kehidupan sehari-hari. Dikutip dari buku Education, halaman 58, paragraf kedua. Elisa adalah putra seorang petani kaya. Elisa telah mengambil pekerjaan dalam jangkauannya sebagai pembajak. Sementara memiliki kemampuan seorang pemimpin di antara manusia, ia menerima pelatihan dalam tugas-tugas umum kehidupan. Untuk mengarahkan dengan bijaksana, ia harus belajar untuk taat. Dengan kesetiaan dalam hal-hal kecil, dia dipersiapkan untuk kepercayaan yang lebih berat. Bukan pekerjaan besar yang pada awalnya dituntut dari Elisa. Tugas biasa masih merupakan disiplinnya. Dia menuangkan air ke tangan Elia tuannya. Sebagai pelayan pribadi Nabi, dia terus membuktikan kesetiaannya dalam hal-hal kecil, sementara dengan tujuan penguatan setiap hari, dia mengabdikan dirinya untuk misi yang ditunjuk oleh Tuhan untuknya. Education, halaman 58, paragraf kelima. Walaupun anak seorang petani yang kaya, Elisa rela dan setia melakukan tugas-tugas kecil sebagai pelayan pribadi Nabi Elia. Hal ini mempersiapkan dia untuk tugas dan misi yang lebih besar yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Ketika dia pertama kali dipanggil, tekadnya telah diuji. Saat dia berbalik untuk mengikuti Elia, dia diminta oleh Nabi untuk kembali ke rumah. Dia harus menghitung biayanya, untuk memutuskan sendiri untuk menerima atau menolak panggilan tersebut. Tetapi Elisa memahami nilai dari kesempatannya. Bukan untuk keuntungan duniawi apapun, dia akan mengabaikan kemungkinan menjadi utusan Tuhan atau mengorbankan hak istimewa untuk bergaul dengan hambanya. Dikutip dari buku Education, halaman 59, paragraf pertama. Ujian tentang tekad dan kesungguhan Elisa dalam melayani Tuhan diuji. Elisa boleh saja memilih pulang ke rumahnya sambil menikmati keuntungan-keuntungan duniawi. Tetapi Elisa mengerti akan makna panggilan itu. Ia tahu bahwa panggilan itu datangnya dari Allah dan ia tidak ragu untuk menurut dan tidak mau mengorbankan kesempatan untuk bersatu dengan hambanya. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 2, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Seiring berjalannya waktu dan Elia siap untuk diangkat, maka Elisa pun siap untuk menjadi penerusnya. Dan sekali lagi iman dan tekadnya diuji. Mendampingi Elia dalam kegiatan pelayanannya, mengetahui perubahan yang akan segera terjadi, dia di setiap tempat diberikan pilihan oleh Nabi untuk kembali pulang. Sesering undangan untuk berbalik diberikan, jawabannya adalah, "Demi Tuhan yang hidup dan demi jiwamu yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau." Tak seorang pun dapat mengetahui apa yang mungkin menjadi tujuan Allah dalam disiplinnya. Tetapi semua dapat yakin bahwa kesetiaan dalam hal-hal kecil adalah bukti kelayakan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Setiap tindakan kehidupan adalah pengungkapan karakter dan hanya dia yang dalam tugas-tugas kecil membuktikan dirinya sebagai seorang yang tidak perlu malu, 2 Timotius 2 ayat 15, yang akan dihormati oleh Tuhan dengan kepercayaan yang lebih berat. Education, halaman 61, paragraf pertama. Keberhasilan dalam hidup ini, keberhasilan dalam memperoleh kehidupan masa depan, tergantung pada perhatian yang setia dan sungguh-sungguh terhadap hal-hal kecil. Struktur simetris dari karakter yang kuat dan indah dibangun oleh tindakan tugas individu.
Dan kesetiaan harus menjadi ciri hidup kita dalam hal terkecil maupun terbesar dari detailnya. Integritas dalam hal-hal kecil, kesetiaan dalam kesempatan dan perbuatan baik dalam hal kecil akan menyenangkan jalan kehidupan. Dan ketika pekerjaan kita di bumi berakhir, akan ditemukan bahwa setiap tugas kecil yang dilakukan dengan setia telah memberikan pengaruh untuk kebaikan. Suatu pengaruh yang tidak akan pernah binasa. Dikutip dari Christian Education 217, paragraf kedua. Elia dan Elisa melanjutkan perjalanan. Mereka berdiri dekat Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu, sebelah ke sini dan sebelah ke sana, sehingga menyeberanglah keduanya dan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Elisa menerima 2 bagian dari roh Elia. Di dalam dia, kuasa roh Elia dipersatukan dengan kelembutan, belas kasihan, dan belas kasihan yang lembut dari Roh Kristus. Dikutip dari Letter and Manuscript Volume 17, Letter 93, tahun 1902, paragraf ke-11. Roh Elia dipersatukan dengan Roh Kristus yang lembut dan berbelas kasihan, tinggal di dalam Elisa. Elisa tidak meminta kehormatan duniawi, tempat di antara orang-orang besar di bumi. Apa yang dia dambakan adalah bagian besar dari roh yang diberikan Tuhan kepada orang yang dihargainya. Dia tahu bahwa tidak ada lagi yang dapat memperlengkapinya untuk pekerjaan yang dituntut darinya. Dikutip dari Gospel Workers, halaman 116, paragraf kedua. Panggilan datang kepada masing-masing untuk menyerahkan semua di mezbah pelayanan. Tidak semua kita diminta untuk melayani seperti Elisa. Kita juga tidak diminta untuk menjual semua yang kita miliki. Tetapi Tuhan meminta kita untuk memberikan pelayanannya tempat pertama dalam hidup kita. Untuk tidak membiarkan hari berlalu tanpa melakukan sesuatu untuk memajukan pekerjaannya di bumi. Dia tidak mengharapkan dari semua jenis pelayanan yang sama. Seseorang dapat dipanggil untuk melayani di negeri asing. Yang lain mungkin diminta untuk memberikan hartanya untuk mendukung pekerjaan Injil. Tuhan menerima persembahan masing-masing, pengabdian hidup dan semua kesenangannya yang perlu. Mereka yang melakukan pengabdian ini akan mendengar dan menuruti panggilan surga. Dikutip dari Prophets and Kings, halaman 221. Kiranya melalui teladan pengabdian Elisa yang setia dalam hal-hal kecil, yang berserah sepenuhnya kepada Allah dan lebih mengutamakan Allah dan pelayanan kepadanya, dapat menjadi teladan bagi kita. Dan rahasia pelayanan Elisa ini adalah oleh karena Elisa memiliki roh Kristus yang lembut dan berbelas kasihan yang tinggal selalu di hatinya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pelajaran yang telah kami pelajari pada pagi ini. Biarlah pengalaman pengabdian Elisa boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami, agar kami boleh setia dalam perkara-perkara kecil,
maka Engkau akan mempercayakan kepada kami perkara-perkara yang lebih besar. Biarlah kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Dan biarlah kami boleh mengutamakan Tuhan dan melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang suci, Roh Kristus, boleh menuntun kami dan menyanggupkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin.